Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, pagi, dan malam mungkin ya semuanya. Eh, Kali ini kita akan membahas pertemuan selanjutnya ya setelah Lebaran. Pertemuan ke-11 di Perkuliahan Statistika Sosial. Itu kita membahas uji T dengan dua sampel yang independen ya. Apa maksudnya dua sampel independen ini? Mari kita mulai saja pembahasannya. Ya, jadi sebelumnya kita telah mempelajari uji T untuk data yang berpasangan. Ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita ingin melihat pengaruh dari sebuah perlakuan atau sebuah treatment yang diberikan kepada sampel. Jadi sebelum eh, diberikan perlakuan itu nilainya diambil ya, dan sesudahnya juga diambil seperti itu, sehingga dapat dianalisis dari selisih nilai antara sebelum dan setelah diberi perlakuan atau treatment. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menguji dua sampel dengan perlakuan yang berbeda ya. Jadi misalkan di kasus yang pertama nih, kita ingin melakukan penelitian ya, itu untuk mengetahui mana yang lebih efektif antara beriklan di sosmed ya, sorry, atau di misalkan di sosmed atau di TV misalkan ya. Nah, di sini disebut dua sampel yang saling bebas atau independen ya, karena mungkin orang yang cenderung menggunakan sosmed itu mungkin jarang ya menonton TV seperti itu. Asumsi kita seperti itu. Jadi orang-orang yang di sosmed ya, yang menjadi target iklan kita itu beda dengan orang-orang yang di TV juga gitu. Mungkin dari segi usia ya. Mungkin di TV itu seringnya ya ibu-ibu ya yang lebih banyak di rumah gitu. Kalau sosmed itu lebih menjangkau ke anak-anak muda seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nah, kasus yang kedua, nah ini lebih jelas lagi ya, terlihat perbedaan antara dua sampel yang saling bebasnya, yaitu ingin dilakukan perbandingan sikap politik ya antara pria dan wanita. Nah, sikap politik pria versus sikap politik wanita. Nah, di sini jelas sekali beda ya, karena pria itu pria dan bukan wanita ya, dan wanita itu wanita dan bukan pria. Jadi pria dan wanita ini jelas independen ya, saling bebas ya. Jadi uji T untuk yang kemarin data berpasangan itu kurang relevan kalau kasus-kasusnya sudah kita temukan seperti ini ya. Nah, karena sampel dalam kedua kasus tersebut ya, kasus 1 dan kasus 2 ini adalah sampel yang saling bebas ya, atau sampel yang independen. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari uji T untuk dua sampel independen. Nah, jadi perlu diingat ya, sampel saring bebas dari dua populasi itu memiliki asumsi ya. Nah, asumsi ketika sampelnya berukuran kecil ya, atau uji T itu kan digunakan untuk sampel yang kurang dari atau sama dengan 30 ya. Nah, kedua populasi berdistribusi normal, ini yang pertama. Dan yang kedua ini adalah simpangan bakunya bernilai sama ya untuk eh, populasi 1 dan populasi 2. Nah, misalkan nih terdapat dua sampel independen ya, seperti tadi, yaitu sampel A dan sampel B ya, katakanlah seperti itu. Nah, maka kita dapat menghitung ragam dan simpangan baku ya, di mana simpangan bakunya ini nanti digunakan untuk menghitung T ya, menghitung T hitung ya. Jadi T hitung ini kan rumus umumnya itu kan eh, apa kemarin ya, X bar ya dikurangi mu 0, ini rumus umumnya ya, dikurangi SE. Nah, SE ini adalah standar error teman-teman. Standar error ini sudah dijelaskan ya. Standar error rumusnya apa? Standar error itu rumusnya sigma per akar n teman-teman.
Nah, ini rumus umum. Tapi nanti kita akan karena berasal dari dua data ya. Berasal dari dua sampel. Nah, nanti terdapat perbedaan ya untuk menghitung salah satunya ragam dan simpangan baku itu sendiri. Nah, untuk menghitung ragam gabungan dan simpangan baku ya, dimana simpangan baku ini adalah akar dari ragam, jadi kita hitung ragamnya dulu atau variasinya. Ya, rumusnya seperti ini. Ya. Ini biasanya di soal sudah diketahui atau misalkan diberikan data mentah itu kita tinggal menghitung saja ya. Bisa dilihat saja rumusnya, yaitu simpangan kuadrat dari sampel A ditambah simpangan kuadrat dari sampel B ya, jumlah simpangan kuadrat ya, dibagi si derajat bebasnya, yaitu di sini derajat bebasnya karena sampel itu berasal dari dua populasi yang berbeda ya, atau terdapat dua sampel yang berbeda, jadi di sininya digunakan kurang 2 ya, dikurangi 2. Kalau kemarin itu kurang 1 karena hanya dari satu populasi ya, sampelnya itu berasal dari satu populasi. Nah, di mana X bar ini adalah rataan sampel ya, N adalah ukuran sampel, nah ini adalah ragam jelas, dan ini adalah simpangan baku sampel ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, ini adalah hipotesis statistiknya teman-teman. Jadi hipotesisnya ini masih sama ya, untuk dua arah ya. Ini akan menjadi ekor 2 ya nantinya. Kemudian yang satu arah ya, satu arah ekor kiri dan ekor kanan ya. Itu. Ini ekor kiri. Ya, ingat dari H1-nya ya. Yang ini adalah ekor kanan. Masih tetap dilihat dari H1. Nah, bagaimana menentukan H1-nya itu nanti dari soal. Nah, ini adalah hipotesis statistik. Untuk kemudian setelah menentukan hipotesis itu kita menghitung statistik uji ya. Jadi jangan dibalik langkahnya. Jadi kita setelah menyusun hipotesis itu menghitung statistik uji. Nah, dimana statistik ujinya karena uji T adalah T hitung teman-teman. T hitung ini, nah ini rumusnya ya, rata-rata sampel A dikurang rata-rata sampel B, nah dikurang ini namanya delta ya, delta 0 ya, ini delta 0, delta nih. Nah, kalau kemarin kita kenalan alfa, terus ada beta, ini ada delta ya. Ini simbol-simbol ini nanti harus kenal ya, jangan sampai tidak kenal gitu ya. Kemudian ini SP adalah simpangan baku gabungan. Ya, yang tadi simpangan baku gabungan. N1 adalah banyaknya sampel. Ini harusnya A ya. Jadi ini sama aja sih 1 2. Ini A itu maksudnya yang 1 ya. B ini maksudnya yang 2. Ya, jadi harusnya 1/NA tambah 1/NB, tapi sama aja ya. Maksudnya adalah jumlah sampel di populasi ke-1 dan jumlah sampel dari populasi kedua. Seperti itu. Saya hapus aja ini biar lebih jelas kalian bacanya ya. Kalau mau lihat ini tadi apa delta, saya lupa, di back aja sedikit videonya ya. Nah, ini teh hitungnya. Ini biar gak bingung kalian boleh ditulis NA. Nah, ini NB ya. Gak apa-apa, atau mau N1 N2 juga gak apa-apa. Nah, kriteria penolakan H0-nya. Nah, ini kita tolak H0 jika hipotesis dua arah, kita tolak H0 jika T hitung kurang dari T tabel, negatif T tabel, atau T hitung lebih dari T tabel ya. Dan untuk yang ekor kiri, T hitung kurang dari T tabel, negatif T tabel, dan untuk ekor kanan T hitung lebih dari T tabel.
Nah, T-tabelnya itu didapat dari dua ekor atau satu ekornya ya. Jadi kalau 2 ekor sama, ini alfa per 2 juga. Tapi kalau satu ekor alfa saja ya. Nah, dan derajat bebasnya. Kemarin kan sudah saya ajarkan ya cara mencari nilai T-tabel ya. Nah, ini DF ini derajat bebasnya. Ini derajat bebasnya berbeda dengan yang kemarin. Ya, karena di sini dari 2 sampel ya, dimana sampelnya itu independen. Nah, kalau dari 2 sampel berarti derajat bebasnya adalah N yang sampel pertama ditambah N sampel kedua dikurangi 2. Nah, ini ada dikurang 2-nya ya. Kalau kemarin N kurang 1 saja ya, karena sampelnya hanya dari satu sumber saja atau satu populasi. Seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman jangan sampai lupa ya. Nah, kemarin ada yang menulisnya tidak sesuai kaidah langkah uji hipotesis ya. Menulisnya harus dimulai dari perumusan hipotesis dulu, teman-teman. Kemudian menghitung statistik uji ya. Uji T hitungnya nanti berapa. Rumusnya tadi sudah disebutkan. Kemudian kriteria pengujiannya ya. Dia 2 ekor atau 1 ekor ya. Ke kanan apa ke kiri. Nah, jadi kita tahu nanti di sini juga kita cari T-tabel, teman-teman. T-tabel ya. T-tabel, kemudian nanti nah di sini pengambilan keputusan dibandingkan antara T hitung atau T-tabel menghasilkan keputusan untuk tolak H0 atau gagal tolak H0 ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah interpretasi. Nah, interpretasi balik lagi ke hipotesis tadi. Gimana kesimpulan dari langkah atau kesimpulan dari uji hipotesis kita. Nah, langsung contoh kasus ya. Di sini contoh saya pakai yang data ya. Jadi nanti ada 2 macam contoh kasus ya. Ada yang dari data mentah seperti ini, ada yang sudah diketahui S-nya ya. Ini yang pertama dari data mentah dulu ya. Berikut adalah data nilai mata pelajaran matematika dari 2 sampel yang berbeda. Ya, 2 sampel yang berbeda ini berdasarkan apa? Berdasarkan preferensi tontonan ya. Jadi ada siswa yang suka menonton program edukatif ya, yaitu yang A ini. Yang A atau kita ganti warna aja biar beda ya. Biru. Edukatif yang biru ya, yang A nih. Dan yang suka menonton program hiburan ya, yang cenderung menonton program hiburan itu yang hijau. Yang hiburan. Nah, masing-masing berjumlah 10 orang. Ini sebenarnya kalau nggak ada jumlahnya kalian bisa hitung aja sih ini ada berapa. Nah, ini bisa jadi yang A dengan yang B ini bakal beda ya. N-nya ya, tapi dalam kasus ini itu masih sama. Yang A 10 siswa, yang B juga 10 siswa. Dengan alfa sama dengan 5, selidiki apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan di antara kedua tipe siswa berdasarkan preferensi tontonannya. Nah, ini H1-nya, teman-teman. Dari sini nih H1-nya ya. Nah, ini H1-nya. Terdapat perbedaan. Nah, kalau clue-nya perbedaan tadi apa? Kemarin gimana kalau terdapat perbedaan ya? Berarti kalau H1-nya terdapat perbedaan, ini H1 ya, berarti H0-nya tidak terdapat perbedaan ya. Gitu ya. Jadi kalau H1-nya terdapat perbedaan, berarti H0-nya tidak terdapat perbedaan. Ya.